Oke, jadi untuk yang Zenic ini kita bikin sistem 10.1 ya, spesial dari Kartens Audio Jakarta, dan kita menggunakan apa yang namanya Kartens Fit Perfect ya, 3D Solution PNP juga. Nah, kita bisa bikin Zenic ini favorit banget di Kartens. Kartens, kita balik lagi ke channel YouTube Kartens Audio Jakarta, dan sekarang kita bersama Pak Edi. Halo, Pak Edi. Halo Jupe, apa kabar? Nah, baik banget Pak Edi. Pak Edi, ini kelihatannya kalau untuk mobil Zenic ini sudah selesai diinstalasikan oleh tim Kartens Audio Jakarta, Pak Edi ya. Dan sistemnya apa aja, Pak Edi? Oke, jadi untuk yang Zenic ini kita bikin sistem 10.1 ya, spesial dari Kartens Audio Jakarta, dan kita menggunakan apa yang namanya Kartens Fit Perfect ya, 3D Solution PNP juga. Nah, kita bisa bikin Zenic ini favorit banget di Kartens. Kita bisa bikin 3-way system ya. Bawahnya kan 2-way ya. Kita bikin 3-ways terus dengan tampilan OEM style. Terus tengah juga kita bisa tanamin speaker 2-ways yang tadinya cuma 1-way, kita bisa jadi 2-ways. Terus subwoofer kita bisa tanam 10 inch di bagian kiri. Jadi semuanya bagasi fungsi normal, tampilan interior juga bersih ya, tidak ada blind spot, dan suaranya tetap bagus. Dan tapi kenapa sih Pak Edi kalau untuk pengguna Zenic ini, karena dari kemarin banyak banget ya di Kartens Audio Jakarta tuh datang semua Zenic ya untuk di-upgrade sistem audionya. Rata-rata kenapa Pak Edi untuk di-upgrade sistem audionya Pak Edi? Karena emang bawaannya jelek banget ya, jadi jelek banget, suaranya tidak bisa kita nikmati lah ya. Semuanya terkompres, suaranya mendem, nggak ada detailnya, vokalnya juga nggak jelas, nggak ada bass. Banyak banget kekurangannya. Jadi kita ingin upgrade sistem audionya, dan ini kemarin budgetnya sekitar berapa ya? 70-80 ya kata lah. Kira-kira segitu, dan kita buatan sistem 3-ways ya. Jadi sistemnya juga menggunakan vokal IS 165KX Evo ya. Tweeter, mid-range, dan mid-bass, terus ada 2-way-nya juga ya, vokal IS juga, subwoofernya juga vokal IS yang sama. Jadi satu seri antara speaker depan, tengah, sama subwoofer. Amplifier belum digunakan, tapi sudah menggunakan DSP ampli ya, dan ada satu buah monoblock gitu. Dan tentunya kita akan penasaran banget ya, Kartens, bagaimana hasil penginstalasian oleh tim Kartens Audio Jakarta untuk mobil Toyota Zenic ini, yang dimana juga mobil ini udah banyak banget ya Pak Edi ya kita lakukan untuk penginstalasian audionya. Kemudian juga sebelum kita review ke dalam nih Pak Edi, saya mau nanya dulu, apakah sebenarnya ada request tertentu dari pemilik mobil Zenic ini untuk penginstalasian audio kali ini Pak Edi? Oke, jadi request ke pemiliknya adalah dia suka banget genre yang jazz ya, audiophile, jadi suaranya tetap harus vokalnya jelas, detailnya bagus, nggak nyaring, nggak sakit di kuping ya. Terus bassnya juga harus bisa ngisi ruangan. Jadi semuanya harus bagus, dan posisinya dengarnya di sebelah kanan depan. Kanan depan ya. Gitu. Jadi kita langsung aja Kartens ya, udah nggak sabar banget mau ngelihat hasil penginstalasian oleh tim Kartens Audio Jakarta untuk Toyota Zenic ini di bagian interior. Jadi sama-sama langsung aja kita lihat ke dalam. Let's go. Ayo Pak Edi. Let's go. Nah, Kartens, sekarang kita sudah berada di dalam interior Toyota Zenic nih Pak Edi. Di sini yang diinstalasikan untuk di bagian depannya apa aja Pak Edi? Oke, jadi untuk Zenic ini head unit pasti tetap standar ya. Kita tidak terlalu banget modifikasi head unit ya. Tapi kalau memang mau ganti ada yang plug and play-nya ya. Ada sistem Android yang plug and play-nya yang khusus buat Zenic, bisa diganti. Terus bisa dilihat ya penempatan tweeternya di bagian pilar ya, kita bikin baru. Terus penempatannya OEM style. Jadi di situ ada satu buah komponen vokal FRAC di sana ya. Mid range didudukan standar ya, masuk 3,5 inci di dalam. Terus mid bass 6,5 inci juga masuk di bagian pintu depan ya. Prosesor ada Alpine yang PXE 180 ada di bawah dashboard ya. Kita tempatkan di sana, itu udah 8 channel, terus monoblock di belakang ya sama sub. Dan di tengah ini ada speaker 2-way juga ya, vokal IS juga ya. Jadi kita dudukan tweeternya, kita bikinnya seperti biasa ya, Kartens Fit Perfect. Jadi semuanya tampilannya OEM style. Dan ini untuk bagian pilarnya ini dibikin ya Pak Edi ya? Pilar asli kita modifikasi sedikit ya, jadi buat penempatan tweeternya ya, karena bawahnya nggak ada. Tapi kalau untuk sistem seperti ini, apakah cukup enak untuk dibawa daily use aja Pak Edi? Enak banget, jadi kita udah 3-way system, nanti kita tes suaranya ya. Terus ini udah 3-way system, vokalnya jelas, detailnya juga enak, bersih ya, bassnya juga bagus, bisa ke depan juga, dan all seat bisa depan belakang, karena ada controller di sana ya. Buat Alpine kita ada 6 preset di sana yang bisa dia pakai sesuai dengan posisi duduk, mau genre pelan,
pelan, bitrate kenceng ya, all seat, front right, jadi semua bisa diatur. Dan kalau untuk komponennya ini yang di bawah konsol ini, apakah memang solusi atau rekomendasi dari tim Katra Saudara Jakarta ditempatkan di sini atau bagaimana Pak Edi? Kita gunakan kabel plug and play, jadi sedekat mungkin dengan head unit, dan itu juga sudah ada tempat khusus ya kita buatkan ya, jadi aman penempatannya, karena untuk yang hybrid itu biasa bawah jok ini ada baterai ya, jadi space-nya juga agak sempit ya, jadi kita tidak menempatkan sesuatu di bagian jok. Jadi ditempatkanlah di sebelah sini ya Pak Edi. Dan ini berarti sudah selesai semua ya Pak Edi ya. Dan Katras, kalau untuk Katras yang memiliki mobil-mobil Toyota Zenix yang mau dibuatkan dengan tampilan itu nggak banyak yang nonjol-nonjol gitu ya Pak Edi, bisa diaplikasikan seperti ini juga ya Pak Edi. Dan pilihannya banyak nggak Pak Edi? Apakah ada yang, kalau misalkan ada yang mau di Twitternya ini nggak dipasang di bagian pilar, apakah bisa Pak Edi? Kalau untuk three-way udah pasti Twitternya bagian pilar ya. Kecuali dia mau misalnya menempatkan di posisi segitiga kaca atau macam-macam ya, kita bisa atur. Di pintu juga sebenarnya bisa ya. Kita bisa bikin desain khusus. Tapi rata-rata mintanya di bagian pilar. Jadi sedekat mungkin dengan yang mid range-nya. Dan ini tampilannya sering kita sebut adalah OEM style atau OEM style ya. Nah, kalau untuk di bagian tengah sendiri Pak Edi, tadi menggunakan speaker dari apa nih Pak Edi? Vokal sama juga ya, vokal IS juga, ini two way system ya. Dudukan Twitter kita bikin custom juga ya. Tampilannya di persis tuh di belakang. Betul, ini ada 3D Fit Perfect 3D-nya. Sampai kita persis ya, jadi biar suaranya lebih merata. Depan belakang, depan bagus, belakang bagus. Rata-rata kan kalau misalnya pakai koaksial itu suaranya nggak kurang naik. Betul. Ya. Kurang naik, kurang balance, bassnya juga kurang, vokalnya juga kurang. Ya, jadi agak tanggung. Jadi kita bikin two way system di belakang, three way system di depan. Dan nanti kita kan akan lihat juga nih Katras yang Pak Edi ke belakang. Di sana ada subwoofer berarti. Ada subwoofer, penempatan boxnya juga gitu loh. Jadi tempat toolsnya juga kita buat. Nanti kita akan lihat Katras. Jadi sekarang kita mau dengerin dulu ya Pak Edi ya. Kita mau dengerin dulu. Nah, ini juga kita nanti akan bandingin ya. Kenapa kita streaming langsung ke DSP ya, sama kita Bluetooth melalui head unit. Ya. Kita lagunya sama, kita komparasi, suaranya sangat berbeda jauh. Boleh, nanti kita akan compare juga ya Katras ya. Kita masuknya menggunakan head unit dan juga melalui prosesornya. Apakah akan ada perbedaan di sana atau tidak? Dan kita mau dengerin dulu ya Katras ya. Jadi nanti Katras juga bisa mendengarkan karena kita nanti ngerekamnya juga menggunakan alat juga ya Pak Edi ya. Jadi kita langsung dengerin dulu sebelum kita ke subwoofer. Kita tes ini kita Bluetooth langsung ya. Langsung ke head unit. Itu tadi detailnya, terus kita tes vokal. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, narrow at the hip, and everybody knew you didn't give no lip to Big John. Sekarang bass. Sekarang kita connect ke ini ya, DSP langsung ya. Sekarang kita tes vokal. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, narrow at the hip, and everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John. Sekarang.
Oke, jadi kayaknya kalau dari yang saya dengerin tuh Pak Edi ya, kalau lewat prosesor itu kayaknya lebih clean ya suaranya. Ya, lebih clean, terus berasa banget ya, pitch-nya beda, speed-nya beda, dynamics-nya juga beda. Betul. Overall listening pleasure-nya jauh lebih bagus ya, terus detail-detailnya, mikronya kita bisa denger bagus ya, lebih berasa separasinya. Nah, kalau kita langsung dari head unit itu tuh berasa langsung ngedrop gitu, suaranya terkompres, terus agak speed-nya juga agak pelan gitu ya, pitch-nya juga jadi aneh gitu ya suaranya. Jadi sangat berbeda banget ya, walaupun ini sistem yang sama ya, karena player itu berbeda, akhirnya suaranya bisa jadi berbeda banget. Oke, jadi hanya dari kita connect melalui prosesor dan ke head unit aja jauh banget bedanya Pak Edi ya. Padahal jalurnya sama ya. Kalau misalnya itu kan tetap masuk dari prosesor ya, dari head unit masuk ke prosesor, ke sistem ya. Tadi kita langsung Bluetooth dari Bluetooth langsung ke prosesor, langsung ke sistem gitu ya. Jadi karena kita mau bypass head unit ini ya, suaranya jadi jauh banget beda. Iya, betul. Nah, Katras ya, salah satu bisa menjadi referensi juga ya Pak Edi kalau misalkan prosesor itu juga penting ya Pak Edi ya. Dan bedanya pun jauh banget kalau langsung kita connect ke Bluetooth dari head unit ya Pak Edi ya. Karena pengaruh ya, jadi dari head unit itu banyak menghilangkan suaranya juga ya. Dari speednya berbeda, pitchnya berbeda, timbrenya berbeda, dynamics juga jadi berbeda, listening pleasure jadi overall sangat berbeda jauh ya. Jadi kita kayak dengerin sistem yang standar sama yang non standar gitu loh. Dan sekarang kita mau lihat ke belakang Pak Edi. Sekarang kita mau lihat desain boxnya ya. Oke, langsung aja kita subwoofer belakang. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di belakang mobil Toyota Zenix yang dimana ini desainnya semuanya dibuatkan oleh tim Katras Roda Jakarta memang seperti ini ya Pak Edi ya dari awal. Jadi yang jok baris ketiga masih bisa dipakai ya, tinggal naik turun aja. Ini kita bikin buat penempatan dongkrak dan lain-lain ya, jadi bisa bagasi tetap berfungsi ya. Subwoofer 10 inch dari Vokal ya, Vokal Yes yang slim, yang 10 inch kita tanam di sini. Boxnya juga lumayan cukup besar ya di dalam ya. Terus ada amplifier monoblock di sini. Jadi simple banget, semua bagasinya masih bisa dipakai. Dan untuk subwoofernya sendiri Pak Edi, pemiliknya kenapa mau akhirnya menggunakan subwoofer dari Vokal ini Pak Edi? Karena biar sama speaker ya, jadi coraknya sama ya, speaker sama subwoofer biar toleransi suaranya sama gitu. Tapi kalau untuk karakteristiknya bagaimana Pak Edi? Bassnya bagus ya, tadi kita udah denger ya, kenceng, punchy, terus berasa ngisi semua ruangannya dan tidak kasar ya, bassnya kan jadi semuanya enak didengar gitu. Nah, jadi cocok ya Katras ya kalau untuk Katras yang menginginkan subwoofer yang smooth juga ya Pak Edi ya, yang kelihatan kedengarannya kenceng tapi nggak nendang banget di dada ya Pak Edi, nggak sakit juga di kuping. Ini bisa menjadi salah satu referensinya juga. Dan ini ya Katras ya, jadi ini udah selesai. Jadi kalau Katras yang menginginkan untuk di-upgrade sistem audionya, ini nanti kira-kira tampilannya seperti ini ya Pak Edi ya. Desainnya masih bisa untuk dirubah sesuai keinginan juga nanti bagaimana, dan komponennya juga seperti apa juga kan pasti akan beda ya Pak Edi ya. Dan Katras ini sudah selesai subwoofernya, jadi nanti tinggal diambil aja oleh pemiliknya Pak Edi ya. Tinggal dengerin. Nah Katras, itu dia review kita kali ini untuk mobil Toyota Zenix ya. Pak Edi, gimana nih untuk mungkin para pecinta Zenix nih yang lagi bingung mau cari sistem audio seperti apa, kira-kira ada saran nggak Pak Edi? Yang ingin mendapatkan hasil suara yang bagus tapi tetap tampilannya OEM style ya, itu merupakan spesialis dari Kartens Audio Jakarta ya. Kita sudah menjadi pionir, kita memberikan solusi dengan Kartens Fit Perfect-nya ya, 3D dan PNP solusinya ya. Semua tampilan bisa minimalis, suara tetap bagus ya. Tadi kita udah tes, suaranya bisa megah ya, vokal jelas, bass bagus, detailnya juga bagus, jadi bisa menikmati hasil suara yang dengan tampilan minimalis gitu. Nah itu dia Katras untuk review kita kali ini. Jadi untuk para pemilik mobil-mobil Zenix, ini bisa menjadi salah satu referensi juga, dan bisa langsung aja untuk kontak kepada sales advisor kita ya Pak Edi. Atau kalau mau datang ke Kartens Audio Jakarta juga bisa, kita tempatnya ada di Duta Mas Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan thank you for watching Katras. Pak Edi, terima kasih udah mau nge-review untuk mobil Toyota Zenix ini. Kita sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.